Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya Irma Latifah dari SMA Negeri 1 Sindangkerta. Saya Dwi Lesti Saputri dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Saya Dian Andriani dari SMP Negeri 1 Gunung Halu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Lesti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu nih Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Bu Irma, pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan titik penilaian coachingnya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon Ibu atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada pencitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada proses coaching kali ini pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu ya. Jadi yang pertama itu ada tentang kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu atau Ibu lakukan? Jadi observasi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan. Jadi yang pertama yaitu adalah mendengarkan aktif ya Bu. Jadi mendengarkan aktif. Yang kedua kemudian adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu sih Bu, dua yang akan saya kembangkan. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu ya, indikator ketercapaiannya itu apa nih? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin si coach itu jadi bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Permasalahan si coach tersebut, jadi ingin punya solusinya dan dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya itu dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang akan diambil oleh si coach tersebut terhadap permasalahannya. Baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik. Ibu terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silakan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam Bu Irma. bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah.
apa-apa ini tuh Bu? apa-apa. Kita ini aja ya ngobrol Iya. santai aja ya Bu ya. Oke, saya tuh ada sedikit permasalahan di kelas ya Bu ya. Jadi saya tuh punya permasalahan, ada anak yang memiliki perilaku yang kurang baik Bu. Jadi di kelas tuh dia tuh selalu mengganggu temannya, usil gitu ya Bu ya. Terus yang kedua, dia juga tidak mau belajar, jadi malah main ke temennya gitu, keliling-keliling gitu ya. Terus yang ketiga, sering tidak hadir di sekolah gitu Bu. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi. Permasalahannya itu ya berarti ada siswa yang begitu usil mungkin ya di Iya. kelas. Satu atau banyak itu Bu? Ada beberapa sih Bu. Oh jadi ada beberapa yang mengganggu mungkin temannya yang lain Iya, ya. jadi kan Ada proses pembelajaran jadi tidak kondusif ya Bu ya, jadi terganggu gitu Bu. Ini harapannya nih ya Bu Dian, setelah kita ngobrol sekarang, harapannya apa nih di akhir nanti Ibu ingin mendapatkan apa sih? Jadi harapannya saya itu ingin mendapatkan solusi gitu ya Bu ya, bagaimana cara menghadapi anak yang berperilaku seperti itu, dan berharap dia menjadi lebih baik ke depannya seperti itu sih. Menurut Bu Dian, jadi bagaimana sih ciri-ciri siswa itu kalau harus di dalam kelas harus seperti apa perilakunya? Ya kalau pada saat jam pembelajaran dia menyimak dengan penuh antusias gitu ya. Jadi dia tuh tidak harus selalu duduk di meja, tapi dia itu menyimak gitu apa yang saya sampaikan. Terus dia juga berperan aktif di kelas seperti itu sih Bu. Jadi nggak harus selalu diam, tapi setidaknya dia itu memperhatikan gitu. Berarti si siswa tersebut memperhatikan lah idealnya Iya, ya, iya, memperhatikan seperti guru mungkin ketika sedang mengikuti pembelajaran gitu ya, proses pembelajaran. Nah kemudian apa sih yang sudah pernah Bu Dian lakukan nih terhadap penanganan terhadap si siswa yang memiliki perilaku usil tersebut? Apa yang sudah Bu Dian lakukan? Yang pertama saya ini dulu ya, introspeksi diri dulu ya Bu ya. Saya melihat apakah pembelajaran saya itu kurang menarik ke anak atau seperti apa. Takutnya pembelajaran saya kurang menarik, makanya saya berinovasi membuat kegiatan pembelajaran yang lebih atraktif, lebih menyenangkan agar bisa memotivasi siswa juga seperti itu ya Bu ya. Itu yang saya lakukan yang pertama. Yang kedua juga saya berbicara secara personal dengan anak-anak tersebut ya, dari hati ke hati gitu ya dengan anak tersebut. Kenapa sih dia itu kayak gitu sikapnya di kelas? Apakah mungkin ada sesuatu gitu ya Bu ya? Takutnya kan di rumah atau ada apa gitu ya? Takutnya anak tersebut kan punya masalah seperti kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang. Jadi mungkin ingin diperhatikan oleh gurunya, oleh temannya, mungkin itu saja sih Bu. Jadi Bu Dian sudah melakukan dua hal ya, Iya. yang telah dilakukan. Jadi yang pertama Bu Dian menggunakan metode yang lebih interaktif gitu ya, terhadap siswa tersebut. Kemudian yang kedua Bu Dian mencoba memanggil ya siswa tersebut, mungkin ya melihat latar belakangnya ya, seperti profilnya mungkin seperti apa gitu ya siswa tersebut. Nah dari yang kedua yang tadi Bu Dian lakukan, bagaimana keadaan si siswa tersebut? Kalau kita lihat di level gitu ya, kemudian di level 1 sampai 10, kira-kira setelah Bu Dian melakukan 2 treatment tadi, bagaimana nih hasilnya, si anak tersebut ada di level berapa gitu kalau Bu Dian lihat? Sepertinya sekitar 7 sampai 8 sih Bu. Oh setelah melakukan Iya, itu ya. setelah 2 itu mungkin ada perubahan, hanya saja belum benar-benar gitu Bu. Mungkin seperti pada saat pembelajaran secara atraktif atau efektif gitu ya. Mungkin anak tuh pada saat awal-awal dia fokus gitu ya, mungkin tertarik gitu ya. Tapi lama-kelamaan muncul lagi hal seperti itu, keusilannya itu. Mungkin nggak tahu bosan atau kayak gimana, nggak tahu ya Bu ya. Terus pada saat apa sih namanya itu kan pembelajaran saya bahasa Inggris, mungkin anak-anak tuh agak gimana ya sama bahasa Inggris juga, makanya ada beberapa anak yang jarang sekolah juga, terus nanti itu kan tertinggal. Pada saat nanti pembelajaran selanjutnya tuh dia akan tertinggal, setelah tertinggal mungkin dia akan merasa nggak ngerti gitu, jadinya akhirnya tuh dia jadi tidak memperhatikan, jadinya kemana aja gitu main apa gimana seperti itu sih. Kalau yang setelah latar belakangnya, profil siswanya, Setelah saya ngobrol, mungkin ada beberapa anak yang memang di keluarganya itu mungkin
apa sih, orang tuanya ada yang tidak lengkap ya Bu ya, ada yang bercerai, ada yang apa sih, keluar negeri juga yang bekerja, seperti mungkin dia itu tinggalnya itu bersama nenek kakek, mungkin tidak terlalu di ini ya Bu ya, sama orang tua juga kurang diperhatikan sih Bu. Makanya mungkin dikasih ini aja sih, pengertian harus seperti apa. Nanti kan tadi levelnya masih di 7 sampai 8 Iya, gitu ya. seperti itu. Kira-kira mau ditingkatkan nih Bu Dian? Oh, harus seperti itu mah, mau. Kira-kira mau ditingkat ke level berapa nih? Kalau keinginan mah sih level sempurna ya Bu 10, tapi kan ya prosesnya Bu kita ya. Nah kalau mau meningkatkan ke level 10 nih, kira-kira hal apa lagi yang mau Bu Dian lakukan supaya siswa tersebut berada di level 10 tadi kan, tadi 7 8 ya dengan iya. dua cara itu. Jadi kalau mau di level 10 kira-kira apa yang mau Bu Dian lakukan? Mungkin yang pertama metode pembelajarannya itu harus mencari lagi ya Bu ya, mencari lagi metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih efektif lagi. Mungkin saya harus searching tentang materi-materi. Yang keduanya juga saya melakukan metode di kelasnya itu jangan sampai hanya belajar saja, lihat buku atau apa, jadi harus lebih interaktif. Terus yang keduanya juga mungkin saya akan, kalau untuk sikap ya Bu ya, mungkin saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, atau mungkin kalau seandainya tidak ada dalam kesepakatan kelas, kita tambahkan lagi di kesepakatan kelasnya sikap yang seperti apa sih dalam proses pembelajaran, seperti itu sih Bu. Mungkin nanti juga bisa kita tuh dengan memasukkan contoh-contoh perilaku yang baik seperti apa. Kita bisa ambil contoh mungkin dari perilaku Nabi Muhammad dengan apa sih namanya itu, sopan santunnya dengan seperti apa, itu kan bisa salah satu ini Dijadikan role model. iya seperti itu. Oke. Nah kira-kira nih siapa aja nih yang bisa membantu Bu Dian dalam proses pelaksanaan yang tadi rencana kita Bu Dian? Tadi kan 2 tadi ya, ada yang bisa membantu atau mungkin tidak gitu. Atau kalau bisa membantu kira-kira siapa aja gitu dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut? Kalau untuk dari segi seperti ya apa sih, metode pembelajaran itu ya Bu, kita bisa ini sama kepala sekolah, mungkin nanti saya ingin memakai beberapa peralatan seperti untuk IT yang seperti itu, saya akan ini ke kepala sekolah juga ingin berbicara bagaimana supaya saya ingin lebih lagi memakai peralatan. Terus setelah itu juga ke kurikulum mungkin yang seperti itu, terus apalagi ke wali kelasnya dan rekan sejawat juga saya akan berbicara permasalahannya seperti ini, dan ingin kita berdiskusi lah Bu, mencari solusinya seperti apa. Di titik ini nih ya Bu Dian, di titik akhir percakapan ini tuh kira-kira Bu Dian yang Bu Dian dapatkan apa nih yang sudah Bu Dian dapatkan? Apakah sudah mendapatkan solusi dari yang tujuan? Kira-kira apa yang Bu Dian dapatkan? Alhamdulillah sih Bu ya, setelah kita ngobrol, setelah saya mencurahkan isi hati tentang permasalahan yang saya hadapi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi-solusi dari Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali ya Bu. Tadi diantaranya apa saja solusi yang didapatkan? Pertama saya akan membuat metode-metode yang efektif, interaktif. Terus yang pertama juga bisa ngobrol secara personal dengan siswa. Setelah itu lebih ke mengingatkan tentang keyakinan kelas, atau mungkin kalau tidak ada kita menambahnya. Setelah itu saya juga akan membuat memakai atau menggunakan IT seperti itu dalam proses pembelajaran supaya lebih menarik. Oke Bu Dian, terima kasih nih atas perbincangan kita hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi Bu Dian. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya minggu depan ya, kita bincang-bincang lagi. Saya ingin tahu nih hasilnya seperti apa gitu setelah Bu Dian melakukan kedua proses tersebut ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Dian, semoga lancar dan sukses dua kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Irma, bagaimana tadi hasilnya dari proses coaching hari ini? Sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya? Saya lihat sangat menarik sekali nih percakapannya. Alhamdulillah Bu, tadi berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach,
Tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Jadi seperti dalam kompetensi coaching ya, yang menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Jadi saya tadi sudah melakukan dengan alur Tirta. Jadi yang pertama itu ada menanyakan tujuan, yang jelas tujuannya apa dari si coachi. Kemudian tadi saya mengidentifikasi dari permasalahan coachi itu sendiri. Kemudian bagaimana rencana aksinya dari coachi, dan terakhir adalah tanggung jawab dari si coachi itu sendiri. Kemudian saya juga tadi menggali potensi coachi dari si coachi untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Baik, jadi Bu Irma sudah berhasil ya Bu ya, sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Irma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Irma sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik ya Bu. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu di situ sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot gitu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ya Bu, apa yang Ibu sudah berikan itu untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan sukses depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Bu ya, boleh Bu. Bu Irma, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya ke depannya itu, saya ingin mendalami lagi atau memahami lagi alur Tirta itu sendiri, mungkin untuk proses membuat tujuannya ya, kemudian proses mengajukan pertanyaannya pada proses identifikasi, kemudian rencana aksinya itu seperti apa gitu ya, proses pertanyaan berbobotnya mungkin yang harus lebih didalami, kemudian juga rasa tanggung jawabnya itu mungkinnya ini berarti berkaitan karena saya sebagai coach, berarti dalam proses mengajukan pertanyaan berbobotnya itu terhadap coach, ingin lebih memahami lagi, ingin lebih paham lagi, itu sih Bu. Baik Bu, sangat luar biasa sekali ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.